Halo guys, perkenalkan nama saya Mawadah dengan NIM 312410049 dari kelas Teknik Informatika B24, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik. Akan mengerjakan tugas UAS semester 1, mata kuliah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kalian semua pasti sudah hafal kan isi dari rukun iman? Tapi guys, hafal aja tidak cukup loh. Kita juga perlu paham apa maknanya dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, aku Mawadah yang akan mengajak kalian semua untuk mempelajari 6 rukun iman lengkap dengan dalil Al-Quran dan hadisnya. Semoga kalian selalu istiqomah dan makin cinta ya sama ajaran Islam. Sebelum membahas ke-6 rukun iman lebih jauh, di sini aku mau jelasin definisi iman atau percaya. Dalam agama Islam, iman itu adalah keyakinan yang kokoh di dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari kiamat, dan takdir baik maupun takdir buruk. Dan yang perlu kalian ingat nih guys, iman itu mencakup 3 aspek utama ya. Yang pertama, keyakinan dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan atau diamalkan melalui perbuatan kita. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, iman memiliki lebih dari 70 cabang. Yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Contohnya, cobaan. Ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya mencakup aspek kehidupan, tetapi juga perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Jadi, sebagai umat Islam, kita harus menjaga perilaku sikap kita agar setiap langkah yang kita lakukan mencerminkan bahwa kita adalah hamba Allah yang taat, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, dan menjadi teladan kebaikan bagi orang lain. Oke guys, tanpa berlama-lama, sekarang kita lanjut untuk membahas 6 rukun iman. Yang pertama, ada iman kepada Allah. Adalah inti dari keimanan diri kita sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa, Maha Kuasa, dan Pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kehidupan, rezeki, dan menentukan segala urusan kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimis sholata li zikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat At-Toha ayat 14. Lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita bisa memperkuat keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak kita sembah. Yang kedua, selalu mengingat Allah melalui zikir, doa, dan ibadah lainnya, wajib maupun sunnah. Oke, yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepadanya. Dengan beriman kepada malaikat, kita semakin menyadari bahwa Allah memiliki makhluk yang selalu taat kepadanya. Hal ini menginspirasi kita untuk menjalani hidup sesuai dengan syariat. Nah guys, terdapat 10 malaikat wajib kita ketahui nih. Hayo, siapa yang belum hafal nama-nama 10 malaikat ini? Oke, kita coba mengingat kembali nama-nama 10 malaikat beserta tugasnya yuk. Yang pertama, malaikat Jibril, menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail, mengatur rezeki dan menurunkan hujan serta berkah. Yang ketiga, malaikat Israfil, meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Azrail, mencabut nyawa makhluk hidup. Yang kelima, malaikat Munkar, menanya manusia di alam kubur tentang amal perbuatannya di dunia. Yang keenam, malaikat Nakir, menanyakan manusia di dalam kubur tentang amal perbuatannya. Yang ketujuh, malaikat Raqib, mencatat amal kebaikan manusia. Yang kedelapan, malaikat Atid, mencatat amal keburukan manusia. Yang kesembilan, malaikat Mikail, menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir atau yang ke-10, malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Oke guys,
Setelah mengingat ulang tentang para malaikat dan tugas-tugasnya, sekarang simak yuk dalil Al-Quran yang akan aku bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul kafirin. Yang artinya, barang siapa yang menjaga musuh Allah, malaikat-malaikatnya, Rasulnya, Jibril, dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Lalu, bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari pada rukun iman yang kedua ini? Oke, kita bisa percaya pada tugas dan keberadaan malaikat meskipun tidak terlihat. Yang kedua, selalu berhati-hati dalam perbuatan karena ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk perilaku kita di dunia. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kehidupan yang lurus dan diridhoinya. Nah guys, terdapat 4 kitab yang wajib kita imani. Ada yang masih ingat kitab apa saja? Buat kalian yang lupa atau bahkan tidak tahu sama sekali, yuk simak video ini dengan baik. Yang pertama, ada kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur, diberikan kepada Nabi Daud sebagai kitab yang membuat pujian-pujian kepada Allah. Yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa untuk memberikan kabar gembira kepada umatnya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, sebagai kitab terakhir, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi pedoman hidup yang berlaku universal hingga akhir zaman. Al-Quran tidak hanya memberikan arah dalam beribadah, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan manusia, mulai dari akhlak, hukum, hingga hubungan sosial. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran, agar hidup kita senantiasa berada di jalan yang benar. Oke guys, simak yuk dalil Al-Quran yang akan aku bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikrah litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Terus bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di dalam rukun iman yang ketiga ini? Kita bisa membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran guys. Terus kita bisa jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani hidup kita. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman yang harus kita yakini oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan para nabi dan rasul sebagai pembawa wahyu, pembimbing umat, dan teladan dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajarannya. Mereka memiliki tugas mulia untuk mengingatkan manusia dari keesaan Allah, mengajarkan akhlak mulia, dan memberikan petunjuk agar terhindar dari kesesatan. Nah guys, pastinya kalian sudah tahu dong kalau terdapat 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama hingga Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Oke guys, simak dalil Al-Quran yang akan aku bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutuskan kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam semua aspek kehidupan. Pelajari kisah para nabi sebagai pelajaran hidup dan menjalankan sunnah-sunnahnya.
Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang menjadi landasan keyakinan seorang muslim. Hari akhir atau juga yang disebut kiamat adalah waktu di mana seluruh kehidupan di dunia ini akan berakhir dan semua manusia akan dibangkitkan untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, guys, hari akhir menjadi pengingat bagi kita bahwa hidup di dunia hanyalah sementara dan segala yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Keimanan kepada hari akhir memberikan motivasi bagi setiap muslim untuk membuat kebaikan, menjauhi dosa, dan selalu menjaga hubungan yang baik dengan Allah serta sesama manusia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sya'ata'atiyatu la raiba fiha wa anna allaha yabbatshu man fil kubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tiada ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah selalu mempersiapkan diri dengan amal baik sebagai bekal untuk di akhirat. Yang kedua, mengingatkan bahwa dunia ini hanya sementara, teman-teman. Oke, yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan bagian dari rukun iman yang wajib kita yakini oleh setiap muslim. Qada berarti ketetapan Allah yang sudah terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan yang masih akan terjadi sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Jadi guys, sebagai wujud keimanan seorang hamba, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terjadi atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk setiap peristiwa besar maupun kecil yang pernah kita alami. Tapi guys, bukan berarti kita pasrah begitu saja ya, tanpa usaha. Allah memberikan akal, kemampuan, dan kebebasan kepada manusia untuk berusaha dan berikhtiar, meskipun hasil akhirnya tetap berada di tangannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah percaya bahwa setiap kejadian punya hikmah, selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, itulah 6 rukun iman yang menjadi dasar keimanan kita sebagai seorang muslim. Dengan memahami dan mengamalkannya, semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yuk kita jaga iman kita dan terus belajar untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.